Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 24500 91104. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 7 kami akan membahas tentang perhitungan biaya menggunakan metode job order costing dari produk UMKM yang bernama DeRoss. Kami akan membahas tentang profil UMKM. Yang kedua ada metode job order costing, yaitu pengertian dan manfaat. Yang ketiga ada perhitungan biaya UMKM yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik atau BOP, harga pokok penjualan atau HPP, dan laporan laba rugi. Pertama-tama saya akan membahas tentang profil UMKM. UMKM yang kami teliti adalah DeRoss. Kenapa diberi nama DeRoss? Karena pemiliknya adalah Ibu Ross. Lalu tahun berdirinya UMKM ini adalah dari tahun 2012 dan masih beroperasi hingga saat ini. Bidang usahanya berupa minuman, yaitu teh yang dipadukan dengan berbagai macam rasa. Alamatnya berada di Jalan Sriwijaya, nomor 6, RT 3, RW 8, Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah. Karena DeRoss ini berada di daerah sekolah, maka target usahanya adalah para pelajar, yaitu siswa SD, SMP, dan SMA. Perkenalkan, nama saya Aulia Agisa Zahra dengan NIM akhir 100. Di sini saya akan menjelaskan metode job order costing. Job order costing merupakan sistem yang berlaku saat pelanggan memesan sejumlah produk tertentu dalam jumlah kecil. Sistem ini menetapkan harga untuk setiap produk secara individu dan memastikan bahwa biaya setiap produk masuk akal bagi pelanggan dan perusahaan tetap memungkinkan menghasilkan keuntungan. Lalu ada manfaat job order costing. Yang pertama yaitu menentukan harga jual, yang kedua menjadi pemisah keuntungan yang jelas, yang ketiga menjadi bahan pertimbangan menerima dan menolak pesanan, yang keempat dapat membandingkan laba setiap penyelesaian pekerjaan, yang kelima memantau penerapan biaya produksi. Lalu selanjutnya ada manfaat HPP, yaitu yang pertama dapat membantu perusahaan menentukan harga jual yang tepat, yang kedua mengontrol biaya produksi, yang ketiga mengukur kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu ada perhitungan biaya UMKM, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, variabel maupun tetap, HPP, dan laporan laba rugi. Yang pertama yaitu ada perhitungan biaya bahan baku. Dengan bahan baku yang pertama yaitu ada teh dengan kuantitas 2 kg, harga persatuannya 15.000, perhitungan per harinya 300.000, perhitungan per bulannya 900.000. Bahan baku yang kedua yaitu gula dengan kuantitas 2,5 kg, harga persatuannya 18.000, perhitungan per harinya 45.000, perhitungan per bulannya 1.350.000. Bahan baku yang ketiga yaitu bubuk rasa dengan kuantitas 10 rasanya 250 gram. Harga persatuannya 10.000 per rasa, perhitungan per harinya yaitu 100.000, perhitungan per bulannya yaitu 3 juta. Bahan baku yang keempat yaitu susu omela, kuantitasnya yaitu 5 kaleng, harga persatuannya 13.000, perhitungan per harinya 65.000, perhitungan per bulannya 1.950.000. Bahan baku yang terakhir yaitu es batu dengan kuantitas 10 kg, harga persatuannya 18.000, perhitungan per harinya 18.000, perhitungan per bulannya 540.000. Maka dari itu, total harga persatuannya menjadi 79.000, perhitungan per harinya menjadi 258.000, dan perhitungan per bulannya menjadi 7.740.000. Nama saya Keila Putri Herudisa dengan NIM 24500 91102. Di sini saya akan memaparkan bagian biaya overhead pabrik variabel. Di sini ada beberapa barang. Yang pertama ada galon isi ulang dengan kuantitas 4. Satuan galon harganya 5.000, perhitungan per hari 20.000, perhitungan per bulan 600.000. Lalu ada cup sedang dengan kuantitas 3, satuan page, dan harga 9.000, hitungan per hari 27.000, dan perhitungan per bulan 810.000. Lalu ada plastik kecil, kuantitas 1, satuannya page, harganya 5.000,
perhitungan perharinya 5.000 dan perhitungan per bulannya 150.000. Lalu ada plastik sedang, kuantitasnya 1, satuannya page, harganya 7.000, perhitungan per hari 7.000, perhitungan per bulannya 210.000. Lalu ada plastik besar dengan kuantitas 1, satuannya page, dan harganya 8.000, perhitungan per hari 8.000, perhitungan per bulan 240.000. Lalu ada sedotan dengan kuantitas 1, satuannya page, dan harganya 11.000, hitungan per harinya 11.000, dan hitungan per bulannya 330.000. Lalu selanjutnya ada plastik mesin press cup, kuantitasnya 1, satuannya roll, harganya 20.000, perhitungan per harinya 20.000, dan perhitungan per bulannya 600.000. Di sini ada total harga yaitu 65.000 dan total perhitungan per harinya yaitu 98.000 dan total perhitungan per bulannya yaitu 3.750.000. Perkenalkan, nama saya Afifah Maudianggraini dengan NIM 24500911105. Di sini saya akan menjelaskan bagian biaya overhead pabrik tetap. Di sini terdapat gerobak dengan kuantitas 1 dengan perhitungan 5 juta rupiah. Lalu ada mesin press cup dengan kuantitas 1 dengan perhitungan 900.000 rupiah. Lalu ada toples bening plastik dengan kuantitas 10 dengan perhitungan 50.000 rupiah. Lalu ada sendok dengan kuantitas 12 dengan perhitungan 10.000 rupiah. Lalu ada icebox dengan kuantitas 1 dengan perhitungan 150.000 rupiah. Lalu ada teko plastik dengan kuantitas 2 dengan perhitungan 50.000 rupiah. Lalu selanjutnya dari semua keterangan tersebut kita totalkan dan menghasilkan perhitungan 6.160.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja yaitu 1.500.000. Selanjutnya ada biaya komersial, ada banner 50.000 dan ada transportasi 300.000. Total biaya komersial yaitu 350.000. Di sini ada total penjualan. Total penjualan per hari yaitu 750.000 dikali 30 hari sama dengan 22.500.000. Jadi penghasilan per bulannya yaitu 22.500.000. Perkenalkan, nama saya Asira Mada Magdalena dengan NIM 1101. Di sini saya akan menjelaskan harga pokok produksi, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku dengan senilai 7.740.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung dengan senilai 1.500.000. Lalu BOP variabelnya yaitu berupa galon isi ulang yang satunya 20.000 dikali 30, totalnya jadi 600.000. Lalu ada cup sedang dengan harga satunya yaitu 27.000 dikali 30, hasilnya 810.000. Lalu ada plastik sedang dengan harga satunya yaitu 7.000 dikali 30, hasilnya yaitu 210.000. Lalu ada plastik kecil, harga satunya yaitu 5.000 dikali 30, totalnya jadi 150.000. Lalu ada plastik besar, harga satunya yaitu 8.000 dikali 30, hasilnya 240.000. Plastik press cup satunya 20.000 dikali 30, totalnya jadi 600.000. Dan sedotan dengan harga satunya 11.000 dikali 30, totalnya jadi 330.000. Jadi total BOP variabelnya yaitu 3.750.000. Lalu BOP tetap yang berupa gerobak senilai 5 juta dan mesin press cup senilai 900.000, toples plastik 10 pieces dengan harga 50.000, sendok 12 pieces 10.000, icebox 150.000, teko plastik 2 pieces 50.000. Total BOP tetapnya yaitu 6.160.000. Dan harga pokok produksi 4.500 porsi per bulan, totalnya yaitu 13.503.000. Dan total HPP satu porsinya yaitu 3.000, harga jual satu porsi 5.000, keuntungan satu porsi 2.000. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian laporan laba rugi. Di sini terdapat penjualan dengan perhitungan 22.500. Lalu terdapat harga produksi 13.503. Lalu penjualan kita kurangi dengan harga pokok produksi dan muncullah laba kotor sebesar Rp8.990.000. Lalu di sini terdapat biaya komersial sebesar Rp350.000. Lalu kita kurangkanlah hasil laba kotor dengan biaya komersial, maka muncullah laba bersih dengan perhitungan akhir Rp8.647.000. Nama saya Fitriani dengan 24545091111103. Saya di sini akan kesimpulan dari produk ini. Metode job order costing sangat berlaku dan sangat berguna untuk menghitung biaya produksi minuman terus ini. Dengan menggunakan metode order costing ini juga kita dapat memahami biaya produksi dari awal sampai akhir. Nah, selain itu dengan menggunakan metode ini kita dapat melihat bagaimana biaya overhead dialokasikan ke pabrik secara profesional ke setiap unit produk sehingga bisa disimpulkan juga minuman terus ini menghasilkan laba bersih sebesar 790.700.000.